Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pastikan meja kalian sudah rapi dan bersih ya. Lihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah? Baik, jika tidak, pastikan alat tulis kalian sudah siap di meja ya. Baik, Ibu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian sebentar. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Wah, hebat sekali. Kelas 7A hari ini hadir semuanya. Anak-anak, pernahkah kalian merasa bingung jika kita akan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu tetapi tidak ada petunjuk langkah-langkahnya? Pernah. Nah, disitulah pentingnya teks prosedur. Dengan teks prosedur, kita bisa membuat atau melakukan sesuatu dengan mudah dan terarah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dan peserta didik mampu menganalisis aspek kebahasaan teks prosedur. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai teks prosedur, yaitu tentang pengertian teks prosedur dan karakteristik teks prosedur. Nah, di hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai struktur teks prosedur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian sekarang, Ibu meminta kalian untuk isi asesmen awal terlebih dahulu. Apakah kalian membawa gawai semuanya? Membawa, Bu. Baik, jika semuanya membawa, silakan buka gawai kalian dan scan barcode yang ada di depan. Baik, Ibu. Apakah ada kendala? Aman, Bu. Aman, Bu. Baik, jika tidak, sekarang kalian kerjakan dalam waktu 1 menit. Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik, jika sudah, sekarang gawainya disimpan terlebih dahulu dan perhatikan Ibu ke depan. Sekarang, Ibu mau bertanya, masih ingatkah kalian apa pengertian teks prosedur? Teks yang menjelaskan langkah-langkah, Bu. Betul sekali. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara sistematis. Sekarang, lihat gambar ini. Kira-kira makanan apakah ini? Klepon, Bu. Betul sekali, ini adalah klepon, salah satu cemilan khas Bugis. Namun, apakah kalian tahu cara membuat klepon? Belum tahu, Ibu. Baik. Jika belum, mari kita simak tes berikut ini. Onde-onde ketan, cemilan imut dan manis khas Bugis. Anak-anak, nama asli makanan ini adalah onde-onde ketan, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan klepon. Silakan kalian cermati teks berikut ini. Apakah sudah? Sudah selesai, Ibu. Baik, jika sudah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja struktur teks prosedur. Anak-anak, ada 4 struktur teks prosedur. Pertama, pendahuluan atau tujuan. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, langkah-langkah. Keempat, penutup atau simpulan. Anak-anak, pendahuluan biasanya berisi tujuan dan hal yang ingin dilakukan. Alat dan bahan berisi alat-alat yang diperlukan ketika kita akan membuat sesuatu. Langkah-langkah berisi urutan cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Terakhir, penutup berisi kesimpulan atau saran, dan ini bersifat opsional. Dari contoh teks prosedur yang telah kita cermati bersama-sama, mari kita analisis bersama-sama. Kita lihat sudah ada bagian-bagian strukturnya. Di paragraf pertama ada bagian apa? Pendahuluan. Betul, bagian pendahuluan. Di bagian paragraf kedua, Alat dan bahan. betul, alat dan bahan. Kemudian di paragraf selanjutnya, betul, Langkah-langkah. bagian langkah-langkah, dan terakhir ada bagian Penutup. penutup. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan teks prosedur? Aspek kebahasaan teks prosedur terbagi menjadi 6 yang disingkat menjadi PISPAL agar kalian mudah ingat. Anak-anak, apa saja PISPAL itu? Pertama,
yaitu kalimat pelesapan, kedua kalimat inversi, ketiga kalimat saran, keempat kalimat perintah, kelima kalimat adverbial, dan terakhir kalimat larangan. Mari kita bahas satu persatu. Berikut penjelasannya. Apakah kalian masih fokus? Masih, Bu. Baik, jika masih fokus, sekarang dengarkan Ibu kembali. Pertama, kalimat pelesapan atau penghilangan sebagian kalimat. Contoh, aku sudah makan dan aku sudah mau tidur. Kata aku sudah di bagian keduanya dihilangkan atau dilesapkan. Kedua, kalimat inversi atau susun balik, yaitu kalimat yang didahului dengan predikat terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan subjek. Contoh, peganglah pinggiran kursi. Peganglah adalah predikat dan pinggiran kursi adalah subjek. Ketiga, kalimat saran adalah kalimat berisi anjuran. Biasanya ditandai dengan hendaknya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Contoh, sebaiknya disajikan selagi panas. Selanjutnya, keempat, kalimat perintah adalah menyuruh melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan akhiran i, akhiran kan, dan akhiran lah. Contoh, angkatlah jika sudah matang. Angkatlah itu merupakan kalimat perintah. Kelima, adverbial adalah kalimat berisi keterangan. Contohnya, cucilah buah sampai bersih. Sampai bersih di sini adalah merupakan keterangan. Terakhir adalah kalimat larangan yang bertujuan untuk melarang. Ditandai dengan kata jangan. Contoh, tenang, jangan menyerah dahulu. Sekarang anak-anak, mari kita menganalisis bersama-sama. Kalian perhatikan kalimat yang ditandai warna hitam berikut ini. Kalimat aduk hingga merata sampai adonan bisa dibentuk. Ini merupakan kalimat betul, pelesapan ya. Ada kalimat yang dihilangkan atau dilesapkan, yaitu kalimat tepung beras dan pewarna makanan. Kemudian kalimat jangan terlalu lembek, kalimat apa? Larangan. Betul, kalimat larangan. Kemudian masukkan bulatan adonan ke dalam air, kalimat apa? Inversi, Bu. Betul, kalimat inversi. Selanjutnya, tiriskan onde-onde yang sudah masak. Kalimat apa? Perintah. Betul, kalimat perintah. Tiriskan ya. Selanjutnya, baluri dengan kelapa parut hingga merata. Kalimat apa? Keterangan. Betul, kalimat keterangan ya, dengan kelapa parut. Selanjutnya, nikmati selagi hangat. Kalimat betul, Saran. kalimat saran, yaitu boleh diikuti atau tidak. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah, Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, untuk mengisi semangat kalian, mari kita bermain terlebih dahulu. Apakah kalian sudah tahu tepuk semangat? Sudah, Bu. Baik, semuanya sudah tahu ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Baik, sepertinya kalian sudah bersemangat kembali. Semangat, Bu. Baik, kalian sudah fokus kembali. Mari kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Mari kita berlatih. Silakan kalian scan barcode yang telah Ibu tampilkan untuk kalian mendapatkan teks prosedur yang akan kalian analisis secara berkelompok. Untuk pembagian kelompoknya, membuat 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang ya. Baik, Bu. Dan untuk pembagian kelompoknya berdasarkan kedekatan posisi tempat duduk kalian beserta teman kalian. Jangan lupa membentuk secara melingkar ya. Tugas kalian adalah mengidentifikasi teks prosedur dan menganalisis aspek kebahasaannya. Ibu harap kalian membaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan di dalam LKPD-nya sebelum kalian mengerjakan. Lalu, presentasikan di depan teman kalian untuk melatih kemampuan berbicara kalian. Untuk baris depan kiri, ini kelompok 1 ya. Silakan ini LKPD-nya. Untuk baris tengah kiri, kelompok 2. Silakan LKPD-nya. Baris belakang kiri, kelompok 3. Ini LKPD-nya. Selanjutnya, baris belakang kanan, kelompok 4. Ini LKPD-nya, silakan. Untuk baris tengah kanan,
kelompok 5 ya. Ini AKPD-nya. Dan baris depan kanan kelompok 6. Silakan kalian kerjakan, waktunya 3 menit. Sekarang waktunya berpresentasi. Kelompok siapa yang berani maju duluan? Kami, Bu. Silakan kelompok pertama terlebih dahulu. Analisis kalian sangat tepat. Baik, ada kelompok yang ingin menanggapi? Kami, Bu, kami. Silakan kelompok terakhir. Baik, luar biasa. Jadi, kelompok terakhir ini menambahkan jawaban LKPD yang belum tersampaikan oleh kelompok pertama tadi. Terima kasih untuk kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah anak-anak, semua kelompok sudah menyelesaikan presentasi dengan sangat baik dan antusias. Berdasarkan presentasi dari semua kelompok tadi, terlihat bahwa kalian sudah memahami materi dengan sangat baik. Dan dapat kita simpulkan bahwa dari teks prosedur cara membuat mantau ini sudah memiliki strukturnya yang lengkap. Dari sisi aspek kebahasaannya juga, tadi apa yang disebut oleh kelompok pertama, salah satunya ada kalimat perintah. Betul ya, sudah betul. Dan tadi apa yang disampaikan oleh kelompok terakhir, bahwa dalam teks prosedur tersebut ada kalimat pelesapan. Jadi sudah lengkap. Silakan kalian rapikan tempat duduknya seperti semula. Siap, Bu. Baik anak-anak, ada yang mau bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini? Cukup, Bu, cukup. Baik, jika tidak, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu struktur tes prosedur. Ada 4, ada pendahuluan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan ada penutup. Dan untuk aspek kebahasaannya ada 6 disingkat menjadi PISPAL, yaitu kalimat pelesapan, kalimat inversi, kalimat saran, kalimat perintah, kalimat adverbial, dan terakhir kalimat larangan. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Senang, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran ditutup, Ibu meminta kalian isi asesmen akhir terlebih dahulu. Silakan scan barcode yang ada di depan. Siap, Bu. Apakah ada kendala? Aman, Bu. Baik, kerjakan secara individu ya. Iya, Bu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktik menulis teks prosedur. Kalian pelajari dahulu di rumah ya. Baik, Bu. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian, atas semangat, seantusias, dan kerja keras kalian pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.